Bab 851. Pesta pernikahan. Ini dampak dari roulet penentu kematian. Orang yang dihabisi oleh kutukan bisa melihat yang terjadi di sekitar roulet penentu kematian. Orang yang darahnya dibalurkan juga bisa melihat perang yang kena kutuk oleh roulet penentu kematian. Walau pengantin Yoda yang sekarang seperti pengantin Yoda yang dulu, semua kelihatan kebingungan. Mereka menyaksikan diri mereka sendiri. Pengantin Yoda melihat dirinya yang dulu, dan pengantin Yoda yang dulu memandang dirinya yang sekarang. Pengantin Yoda dulu jelas kebingungan, tak mengerti yang sedang terjadi. Tapi pengantin Yoda yang sekarang itu pengantin Yoda di planet yang jauh, dia lebih mengerti. Kelihatannya dia menyaksikan dirinya yang dulu. Masa lalunya seakan sudah diserang. Dan saat ini terlihat efeknya. Itulah kekuatan roulet penentu kematian. Pengantin Yoda pun kelihatan putus asa. Dia jelas tahu betapa mengerikannya roulet penentu kematian. Kalau sudah dilumuri darah, maka seluruh klan akan berakhir. Ternyata ada yang mengoleskan darahnya pada roulet penentu kematian dulu. Mana mungkin, Ornak paling kuat di planet Mayang cuma Master Lord Kosmik, dan bisa memutar kembali waktu. Tidak, aku tak terima. Pengantin Yoda teriak marah. Tapi sayang, sia-sia saja. Tak ada yang bisa membatalkannya. Dia pun merasa menyesal kenapa malah pergi ke planet Mayang. Kenapa semua klan Mayang musnah? Jika dia tak mengalaminya sendiri, dia tak akan pernah percaya sampai kapanpun orang di masa lalu menghabisinya. Seharusnya, kalaupun Devan menghabisi pengantin Yoda yang dulu sekarang, pengantin Yoda sekarang tak akan terpengaruh. Sebab yang ada sekarang, tak akan bisa diubah di masa lalu. Bagai video, bisa dihapus bagian yang dimau, tapi bagian lain tak akan kena efeknya. Itulah batasan dari semesta untuk mereka yang bisa memutar balikkan waktu. Kalau tidak dibatasi, tiap membuat jalanan melintas waktu, maka bisa mengubah masa depan dengan mudah. Bahkan sampai mengubah masa depan alam semesta. Alam semesta tak memperbolehkannya. Jadi sebenarnya, Yuchi punya banyak batasan waktu pergi ke masa lalu. Tapi itu bukan yang serba bisa. Kalaupun kembali ke masa lalu, tetap tak bisa mengembalikan orang yang kena ledakan atom. Tapi, roulet penentu kematian itu beda. Sebab tak berdampak pada waktu, namun darah. Saat ini maupun di masa lalu, darah klan Yoba tetaplah sama. Jadi, Devan mengolesi roulet penentu kematian dengan darah pengantin Yoda yang ada di masa lalu. Dia pun bisa mengutuk mati klan Yoba. Paling tidak, tak ada orang yang berhubungan darah dengannya bisa lolos. Tidak, pengantin Yoda dari masa lalu kelihatannya paham yang terjadi. Dia itu di masa lalu. Dan orang di hadapannya kembali ke masa lalu untuk menghabisnya. Ini benar-benar menakutkan. Dia punya kekuatan yang menentang langit. Tak lama, pengantin Yoda dan anggota klannya kena kutukan. Roulet penentu kematian langsung menguras energi kehidupan mereka dan mengubah mereka jadi debu. Waktu melihatannya, roh kemarahan penguasa planet Mayang sangat senang sampai dia menangis. Devan tak cuma menghidupkan kembali klannya, bahkan dia juga menghancurkan klan Yoba yang sudah menindasnya. Devan membalikkan badan dan memandang Yuchi, menanyakan, "Ada apa?" Yuchi mengatakan, "Walau aturanku bisa menghidupkan kembali,
tapi cuma bisa dari yang sudah menghilang, dari keduanya cuma bisa satu. Kalau aku ke masa lalu dan membawanya, penguasa planet Mayang yang sekarang akan menghilang. Devan menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan pada penguasa planet Mayang, "Apa kamu paham dia bilang apa?" Roh kemarahan penguasa planet Mayang diam untuk beberapa saat, lalu dia mengatakan, "Tolong selamatkan dia, biar aku yang hilang." Penguasa planet Mayang jelas tak keberatan kalau dia menghilang sekarang. Terlebih, dia sudah penuh dengan kenangan yang menyakitkan. "Tunggu dulu, kamu kelihatannya sudah lupa dengan janji kita." Devan menyipitkan matanya dan memandang penguasa planet Mayang. Penguasa planet Mayang pun kaget. Dia paham yang dimaksud Devan. Kalau dia hilang, penguasa planet Mayang dari masa lalu tak jadi pelayan Devan. Sebab dia tak tahu soal Devan. Mengingat sifatnya, dia tak akan mau jadi pelayan Devan. "Baiklah, aku akan menepati janjiku, dan menjadi pelayanmu, tapi, aku ada permintaan." Penguasa planet Mayang menahan emosinya. "Katakanlah," ucap Devan. Penguasa planet Mayang, "Tolong." Devan kaget, dan langsung mengangguk. Dalam ruangan, pengantin wanita masih terduduk di sebelah tempat tidur menunggu kekasihnya melepas tudung merahnya. Tapi tadang, sang kekasih sudah mati, dan seluruh klannya musnah. Devan hilangkan penghalang itu. Waktu lihat pengantin wanita terduduk, dia memakai energi magisnya untuk mengubah rupanya. Dai berubah jadi pengantin Yoda. Lalu, tudung merah pengantin wanita terangkat. Mereka saling tatap. Seketika, muncullah percikan cinta. Semuanya pasti tahu yang terjadi di malam pernikahan. Devan mengulurkan tangan untuk membuka ikatan gaun merah pengantin wanita. Seketika, dia teringat. Dia aktifkan penghalang dan mengelilingi keduanya. Oh, tak bisa nonton. Roh kemarahan itu mencibir. Itulah permintaan penguasa planet Mayang. Tolong biarkan dia selesaikan ritualnya sebelum dia selesai. Paling tidak, yang sepantasnya untuknya. Malam berjalan cukup cepat. Waktu Yuchi menghilangkan kekuatan waktu. Badan penguasa planet Mayang yang sedang tidur, berubah jadi titik cahaya dan muali hilang perlahan. Memutarbalikkan waktu tak selalu membangkitkan orang yang sudah tak ada. Masih perlu memakai energi magis untuk membawa orang keluar dari masa lalu. Seperti klan penguasa planet Mayang, Yuchi membawa mereka kembali ke masa sekarang. Penguasa planet Mayang dari masa lalu, ada di masa lalu untuk selamanya. Jadi ketika kekuatan waktu Yuchi menghilang, dia pun akan hilang. Devan melihat kasur yang kosong. Dia kelihatan sedikit sedih. Dia berhubungan seks dengan orang dari 20 tahun yang lalu. Bisa dibilang, waktu penguasa planet Mayang hilang, Devan merasa agak sakit hati. Lagi pula, dia wanita yang pernah dia sentuh. Dia beri semuanya dan mengabdikan diri padanya. Dan mengharapkan masa depan yang indah untuk keduanya. Namun dia tak tahu kalau dia akan hilang. Tapi untungnya, yang hilang itu penguasa planet Mayang yang di masa lalu. Penguasa planet Mayang saat ini masih ada. Cuma dia dalam bentuk roh kemarahan. Namun, sekarang, kemarahan pada penguasa planet Mayang mulai hilang dengan cepat. Awan kebencian yang mengelilingi planet Mayang pun hilang dengan cepat. Untuk anggota klan penguasa planet Mayang, waktunya menikmati malam pernikahan. Hal pertama yang mereka lakukan waktu keluar dari aliran waktu.
terus melanjutkan yang mereka lakukan. Ayo kita goda pengantin. Devan kaek. Menggoda pengantin. Gimana caranya? Penguasa planet Mayang sudah hilang. Tapi seketika, ada sosok indah di depannya. Ternyata itu penguasa planet Mayang. Tapi, tak ada lagi kemarahan dalam dirinya. Tuan, apa kamu bisa menemaniku menyelesaikan ini? Mata indah penguasa planet Mayang penuh harap, melihat ke arah Devan. Bersambung. Bab 852 mengingat semalam. Tentu, Devan menganggukkan kepalanya. Dia harus selesaikan perbuatan baiknya. Dia sudah sampapi seperti ini sekarang. Sudah sewajarnya dia bantu penguasa planet Mayang sampai akhir. Aku Lerita Mayang, panggil saja aku Lerita, kamu. Penguasa planet Mayang menatap Devan. Aku Devan Amor. Pintu itu pun terbuka. Mereka orang-orang yang mau menggoda para pengantin. Cium, cium. Orang-orang yang melihat keduanya saling tatap penuh cinta pun langsung menggoda mereka. Tapi yang orang-orang itu tak tahu, tatapan mereka lebih rumit. Walau kelihatannya tak berubah, pengantinnya juga tak bergerak. Namun sebenarnya, pengantin wanita itu roh kemarahan. Dan pengantin prianya sudah diganti. Mereka bahkan tak sadar kalau sekarang ini sudah 20 tahun di masa depan. Tapi, sehabis mereka pergi ke tempat ini, tak ada yang mencatat waktu. Dalam skala kosmik, 20 tahun itu bukan apa-apa. Devan pun sengaja menghilangkan jejak perjalanan waktu. Itulah sebabnya, orang-orang berpikir ini waktu yang sama. Waktu lihat penguasa planet Mayang agak malu di hadapannya. Devan sudah tidur dengannya semalaman. Sebagai seorang pria, dia harus lebih aktif. Dai memeluk pinggang ramping Lerita, lalu mencium wanita itu. Penguasa planet Mayang pun mau bekerja sama. Lagi pula, dia yang meminta Devan berpura-pura. Walau dia baru saja mengenal pria ini, tapi dia sudah menghilangkan kebencian yang mengerikan. Dia juga membalaskan dendam, bahkan menghidupkan kembali orang-orang klannya. Dia tak pernah membayangkan ini akan terjadi. Dia pun merasa benar-benar senang sekarang. Kalaupun dia mati saat ini, dia rela. Devan tak mengira. Beginilah keadaan pernikahan pertamanya. Lalu, penguasa planet Kricika, penguasa planet Jauza, Yuchi, serta penguasa planet Kalupus ikut dalam perjamuan makan. Keadaannya ramai sekali. Terlebih waktu di kamar pengantin. Walau ramai, orang-orang masih sopan. Mereka membiarkan Devan dan Lerita bermain-main dulu, supaya hubungan keduanya makin erat. Baiklah, sudah. Jangan ganggu istirahat mereka. Ayah Lerita menyela orang-orang yang mau terus melanjutkan. Aku serahkan putriku padamu sekarang. Ayahnya menatap Devan dengan wajah penuh kasih sayang. Tenanglah, Paman, aku akan jaga Lerita dengan baik, Devan menajwa. Kamu masih panggil aku Paman. Ayahnya pun. Ayah, ucap Devan. Benar, ayahnya kelihatan bahagia. Ayah, Lerita langsung memeluk ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Anak kamu cuma kamu. Lerita, jangan membuatnya kecewa, kata ibunya. Ketiganya pun saling memeluk dan menangis. Baiklah, ini hari bahagiamu, jangan nangis. Ibunya mengelap air mata penguasa planet Mayang dengan lembut. Waktu orang-orang pergi dari kamar itu, penguasa planet Mayang tersenyum lebar. Tadinya,
dia pikir dia akan terus jadi roh kebencian dengan kebencian yang tak terbendung selamanya. Ternyata semuanya berubah. Saat ini, waktunya menepati janji. Tuan, aku, Lerita Mayang, bersedia jadi budakmu. Kumohon tanamkan kontrak budak untuk aku. Untuk membuat kontrak budak, budaknya harus setuju. Kalau tidak, maka tak akan bisa dilakukan. Devan ulurkan tangannya dan membelai wajah halus penguasa planet Maya. Walau itu cuma perjanjian antara dia dan penguasa planet Maya. Sebelumnya mereka itu musuh. Tapi dia sudah berhubungan seks dengan penguasa planet Mayang dari masa lalu. Walau dia bukan suami penguasa planet Mayang, tapi bagi penguasa planet Mayang di masa lalu, dialah sang kekasih. Maka, semalam dia langsung menyerahkan dirinya. Tiap tatapannya penuh dengan rasa cinta. Tak perlu, ucap Devan dengan tenang. Tuan, kamu, penguasa planet Mayang menatap Devan dengan kebingungan. Aku bilang, kamu tak perlu jadi budak, kalau kamu mau, kita bisa jadi teman. Ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Teman, penguasa planet Mayang tertegun. Tak ada orang yang benar-benar mau jadi budak. Sebab begitu jadi budak, tak lagi punya kebebasan. Penguasa planet Mayang tak mengira. Devan tak mau dia jadi budaknya. Apalagi, semalam aku sudah janji tak akan menyiksamu. Devan mengingat kejadian semalam, waktu dia mau melakukan hubungan terakhir dengan penguasa planet Mayang. Penguasa planet Mayang dengan agak malu mengatakan padanya, "Brengsek, jangan siksa aku di masa depan." Devan pun setuju. Kalau penguasa planet Mayang mau jadi budak, apa itu juga penyiksaan? Waktu itu, Devan mengelilingi keduanya dengan energi magis. Tentu tak mungkin penguasa planet Mayang tahu sekarang. Tapi seketika, penguasa planet Mayang mendapat sekelebat ingatan. Tiu gambaran dia dan Devan bersama. Masa lalu jelas berpengaruh untuk masa kini. Devan di masa lalu pernah melakukan hubungan seks dengan penguasa planet Mayang. Saat ini, penguasa planet Mayang mengingatnya dengan baik. Kenapa? Devan sadar ada yang tak beres dengan penguasa planet Mayang, dan dia pun bertanya. Aku, penguasa planet Mayang menatap Devan, dia tak yakin mau bicara, dia merasa malu. Mana mungkin dia bisa melakukannya? Apa ada yang tidak enak? Tanya Devan. Penguasa planet Mayang menggeleng. Nah, jangan tanya terus, dia jelas ingat yang kalian lakukan semalam. Terdengar suara kaisar pembunuh dalam kepala Devan. Hah, Devan kaget. Apa itu artinya kembali ke masa lalu mempengaruhi masa sekarang? Devan agak kebingungan. Seharusnya begitu, tapi kalau cuma ingatan tambahan, tak akan jadi masalah. Ucap kaisar pembunuh. Devan menatap penguasa planet Mayang yang agak malu dan cantik di hadapannya. Dia ingat yang mereka lakukan semalam. Dia pun menelan ludahnya. Nak, aku harus ingatkan kamu, dia ini beda dengan yang semalam. Yang semalam manusia, yang sekarang setan. Suara kaisar pembunuh kembali terdengar. Apa maksudnya? Devan memincingkan matanya. Sebenarnya, dia juga penasaran bagaimana rasanya melakukannya dengan setan. Tadinya, perjanjian mereka sudah selesai. Seharusnya penguasa planet Mayang jadi budak Devan. Namun saat ini, penguasa planet Mayang punya kenangan itu di benaknya. Semuanya jelas jadi agak beda. Dia ingat dengan jelas semua yang terjadi semalam. Serta perasaan yang membuat
Sepertinya, kenangan yang ditinggalkan Devan pada penguasa planet Mayang semalam sangat mendalam. Kalau tidak, penguasa planet Mayang tak akan ingat dengan sejelas ini. Pengalaman pertama pasti berkesan. Kalaupun itu dia yang lain. Perasaan istimewa muncul di hati penguasa planet Mayang. Bersambung.